Teman-teman ingatanmu, kita semua tahu kalau misalnya banyak banget kebutuhan kita akan kemampuan daya ingat di kehidupan sehari-hari. Misalnya di sekolah, buat belajar sejarah, kalian perlu tahu banyaknya macam-macam kejadian yang terjadi di masa lampau, beserta tokoh-tokohnya, tanggal berapa kejadian itu terjadi. Misalnya kalian belajar biologi pun, kalian perlu tahu gimana sih struktur sel itu dan gimana fungsi-fungsinya. Kalian juga masih belajar banyak lagi tentang anatomi tubuh, tumbuhan, dan segala macamnya. Kalau di kimia kalian perlu belajar tentang banyak banget zat, senyawa, atom, dan segala macamnya. Buat kalian di organisasi, kalian butuh banget kemampuan daya ingat kalian ketika kalian mau presentasi dan banyak banget hal yang perlu kalian sampaikan. Hasil meeting kalian, hasil pengamatan kalian, hasil riset kalian, hasil analisis kalian, dan masih banyak lagi. Jadi intinya, siapapun kalian, apapun latar belakang kalian, apapun kegiatan atau aktivitas kalian, dan dimanapun kalian berada, kalian butuh yang namanya kemampuan daya ingat. Nah, masalahnya adalah, kalian pasti sering banget ngerasain kayak, kok aku susah banget ngafal ya? Kok aku gampang banget lupa ya? Udah belajar semalaman, tapi ujung-ujungnya lupa lagi. Oke, aku bakal kasih penjelasan ke kalian lewat analogi antara buku dan film. Ada apa dengan buku dan film? Teman-teman ingatanmu, kalian pasti sering banget ngerasain di mana kalian lagi baca buku dan rasanya susah banget buat bisa menyerap semua apapun yang ada di buku itu. Dan misalnya kalian bisa hafal pun, mungkin baru beberapa jam kemudian, baru beberapa hari kemudian, udah lupa lagi. Tapi beda sama kalau misalnya kalian nonton film. Aku yakin kalian udah nonton banyak banget film, kalian mungkin udah nonton puluhan film, mungkin ratusan film, mungkin ribuan film kalian udah tonton. Dan biasanya setelah kalian nonton film itu, kalian nyeritain film itu ke teman-teman kalian. Dan hebatnya, kalian bisa nyeritain semua rangkaian cerita di film itu dari awal banget film itu mulai sampai film itu habis. Bahkan kalian juga bisa sebutin ulang pemain-pemainnya, percakapan-percakapannya, scene-scene-nya, plot twist-nya, pokoknya semua detail yang ada di film itu kalian bisa sebutin semuanya. Kenapa kok rasanya susah banget buat bisa mahamin isi dari buku, dan beda banget kalau kita nonton film itu rasanya kayak jenius banget. Jadi jawabannya adalah karena buku itu cenderung isinya dipenuhi oleh tulisan-tulisan, sedangkan kalau di film isinya itu ada gambarnya, ada suaranya, ada aksinya, dan mereka itu membuat sebuah rangkaian cerita. And that's the point, teman-teman ingatanmu, rangkaian cerita. Otak kita itu suka banget sama cerita. Semakin cerita itu unik, semakin cerita itu lucu, semakin cerita itu fiktif, semakin mereka itu melekat di otak kita. Jadi simpelnya, biar kita bisa dengan mudah mengingat banyak banget hal yang ingin kita ingat, kita harus mengubah mereka terlebih dahulu menjadi sebuah hal yang bisa digambarkan atau dibayangkan, dan membentuk mereka menjadi sebuah rangkaian cerita. And that's what are we gonna learn in this video, linking method. Linking method ini adalah metode yang paling dasar di dunia mengingat, dan cara menggunakannya itu sesuai namanya, yaitu link. Kita akan menghubungkan, kita akan melink objek yang pertama, lanjut ke objek yang kedua, dan menghubungkannya lagi ke objek ketiga, dan seterusnya, sampai akhirnya menjadi sebuah rangkaian cerita yang unik. Oke, jadi kita bakal langsung praktekin metode ini dengan menghafal 10 kata acak yang bakal aku dapetin kata-katanya dari buku ini. Laki-laki, langit, laut, meriam, kayu bakar, sapi, perkemahan, hadiah, cahaya, emas. Oke, kita bakal sama-sama, kita bakal ngelakuin ini bareng untuk merangkai 10 kata ini menjadi sebuah rangkaian cerita. Kita mulai dari kata yang pertama, yaitu laki-laki. Kalian bisa bayangkan kalian sedang berjalan lalu melihat seorang laki-laki, dia jatuh, dia turun dari langit. Dan dia akhirnya terus jatuh, dia terus terjun, sampai akhirnya ia mendarat di laut. Setelah itu dia ingin menyelamatkan diri, dia pergi ke daratan, dan di daratan itu dia menemukan sebuah meriam. Ia pun menghampiri meriam tersebut karena penasaran, dan menemukan ada banyak kayu bakar di dalam meriam tersebut. Nah, dia pun lapar, dan akhirnya ia pun memanggang sapi. Setelah ia makan, dan dia akhirnya mengantuk, ia memutuskan untuk tidur di sana, dan ia tidur di sebuah perkemahan. Setelah itu, sebagai tanda terima kasih, ia pun mengeluarkan hadiah dan memberikannya kepada warga setempat. Dan saat warga setempat itu membuka hadiahnya, mereka pun melihat cahaya yang keluar dari hadiah tersebut. Dan ternyata hadiah tersebut adalah bongkahan emas yang tak ternilai harganya.
Oke, jadi teman-teman sadar atau nggak sadar, percaya atau nggak percaya, kalian udah menghafal 10 kata acak tersebut tanpa usaha sama sekali. Yang artinya dengan gampang kalian bisa mudah menghafalkannya dengan membuat sebuah cerita. Masih nggak percaya juga? Oke, kita bakal coba buat sebutin 10 kata yang tadi udah kita hafal, udah kita rangkai menjadi sebuah cerita saat ini juga. Oke, kita mulai dari yang pertama. Apa kata-kata pertama? Apa yang pertama kita lihat? Laki-laki. Dari mana laki-laki itu jatuh atau terjun? Dari langit. Dia pun terus terjun dan akhirnya dia mendarat di mana? Di laut. Dia pun ingin menyelamatkan diri ke daratan dan sesampai di daratan ia menemukan meriam. Ia pun penasaran dan apa yang ia temukan di meriam tersebut? Kayu bakar. Dia pun lapar. Apa yang dia panggang? Sapi. Setelah kenyang ia pun mengantuk dan di mana ia tidur? Perkemahan. Sebagai tanda terima kasih, apa yang ia berikan ke warga perkemahan? Hadiah. Mereka pun membukanya dan apa yang keluar dari hadiah tersebut? Cahaya. Dan ternyata hadiah tersebut adalah emas yang tak ternilai harganya. Lebih dari ini kalian juga bisa nyebutin kata-katanya justru dari bawah, dari emas sampai atas. Nah, jadi teman-teman ikatanmu, kita baru aja belajar tentang metode paling dasar dalam mengingat, yaitu linking method, dan kalian udah mulai bisa menggunakan metode ini untuk mengingat bermacam hal di dalam kehidupan kalian nantinya. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Masih banyak banget metode yang bakal aku share ke kalian. Masih banyak teknik-teknik dan cara-cara tentang mengingat yang bakal aku bagikan ke kalian dan bakal aku ajarkan ke kalian. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga buat share video ini biar makin banyak orang yang bisa belajar tentang bagaimana cara untuk memaksimalkan daya ingat mereka. Teman-teman ingatanmu, sampai jumpa lagi di video berikutnya.